Untuk selanjutnya Mas Pak Mul bisa perkenalkan diri dari mana dan sekarang ini dari serikat mana dan apa kegiatan serikat buruh yang saat ini sedang dilakukan. Oke. Terima kasih Mas Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mulyono. Saya koordinator Kasbi Jawa Tengah. Itu kepanjangan dari Konfederasi Kasbi yang ada di pusat yang di Jakarta. Jadi untuk beberapa saat ini, walaupun di situasi kondisi yang memang belum menguntungkan bagi kita di masa-masa pandemik ini, kita beserta teman-teman semua yang tergabung di dalam Konfederasi Kasbi, kita masih menjalankan tugas-tugas kita sebagai pelayan-pelayan buruh. Jadi selama ini kita tetap menjalankan pengorganisiran dan kerja-kerja kita, dan kita selalu memonitor bagaimana situasi dan kondisi buruh yang ada di Jawa Tengah. Ya, menyangkut dengan beberapa tadi yang disampaikan mengenai Omnibus Law, kami memang dari awal dari Konfederasi Kasbi sudah menolak. Yang pertama, karena pengesahan yang Omnibus Law itu yang dilakukan tergesa-gesa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini memang sangat tidak tepat. Dan yang kedua, tidak melibatkan publik untuk bagaimana memberi masukan-masukan supaya aturan-aturan itu bisa diterima dengan baik. Dan di situ juga ada pelanggaran-pelanggaran HAM ya, hak asasi manusia, yang mana mengenai lingkungan juga, yang sebelumnya juga teman-teman dari RUU PKS juga mengusulkan, itu pun belum pernah diterima juga, bahkan belum ada perubahan kan. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab besar kita, bahwa Omnibus Law itu cacat hukum. Maka dari itu sampai sekarang pun kita masih belum mengakui, walaupun disahkan, kita akan tetap berjuang Mas Alvin, supaya hak-hak dari kawan-kawan buruh, dari masyarakat ini tetap diberikan sebagai manusia pada mestinya, seperti itu. Karena sebelum Omnibus Law disahkan, Omnibus Law itu sebenarnya sudah berjalan Mas Alvin. Ya, jadi semacam kayak mengenai kerja kontrak itu memang sudah meluas. Yang sebenarnya yang diatur itu hanya untuk 5 jenis pekerjaan, seperti keamanan atau security, terus driver, sopir itu, terus mengenai migas, terus kebersihan dan catering itu, yang itu memang sifatnya, yang itu saja harus sifatnya yang tidak terus menerus. Tapi kalau kelima itu sudah sifatnya terus menerus, itu pun mereka harus menjadi karyawan tetap Mas Alvin. Tapi fakta yang terjadi banyak di perusahaan-perusahaan lain selain 5 jenis pekerjaan itu, yang mana pengusaha sengaja untuk mengkontrakkan. Nah, inilah menjadi tugas berat kita. Bagaimana ketika kita sampaikan ke Dinas Pengawas Tenaga Kerja, itu pun masih nihil ya. Jadi kerja-kerja mereka ini justru malah sebaliknya, kita yang harus mengawasi kerja-kerja mereka. Itu sebentar Pak Mul, itu sebelum Omnibus Law disahkan ya? Betul. Artinya sebenarnya adalah negara abai, terutama terkait dengan dalam hal ini di Snaker provinsi dan kota, terkait dengan pengawasan. Betul. Artinya sebenarnya sebelum Omnibus Law disahkan pun banyak terjadi praktek-praktek pelanggaran di bidang ketenagakerjaan. Betul. Nah, untuk itu harapannya Pak Mul, kira-kira, karena aku harap juga khususnya di Jawa Tengah ya, itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berdiri, dan aku pikir pengawas yang ada di Dinas Tenaga Kerja sendiri nggak efektif dalam melakukan pengawasan. Nah, sepanjang advokasi Pak Mul ini, kritik terhadap Disnaker atau dalam hal pengawasan ketenagakerjaan itu pernah dilakukan tidak? Karena tadi Pak Mul bilang bahwasanya banyak terjadi pelanggaran ketenagakerjaan. Ya,
Ini Mas Alvin, kritik berkali-kali kita sampaikan. Di samping kritik, kita juga ke lapangan ya. Jadi terutama di perusahaan-perusahaan di kawasan industri, karena kita dekat dengan banyak pabrik-pabrik ya. Rata-rata mereka itu banyak sekali yang dikasih yang digaji di bawah UMK juga banyak. Terus kontrak-kontrak itu di perusahaan furniture dan perkayuan juga elektronik juga, itu rata-rata mereka ini kontrak. Garmen terutama ini yang paling parah, bukan hanya kontrak saja, bukan hanya pocokan, tapi juga perpanjangan waktu, artinya kerja lembur tidak dibayar. Ini pelanggaran berat kalau kita mau usut ya. Tapi kapan-kapan ini harus menjadi perbincangan khusus mengenai ini, agar kita akan berusaha untuk meluruskan apa yang terjadi, situasi yang ada khususnya di Jawa Tengah ini. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, walaupun memang ada beberapa perusahaan yang punya kesadaran yang baik, tapi lebih banyak yang nakal. Banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu justru lebih banyak. Artinya ini terjadi setiap hari sebenarnya, Bang? Iya, setiap hari ini. Dan itu dilakukan secara terang-terangan. Nah, ini menjadi PR besar kita untuk supaya aturan-aturan ketenagakerjaan itu dijalankan dengan baik. Nah, yang sedang ramai juga kali ini terkait dengan kenaikan BPJS. Jadi kemarin itu kan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang kenaikan BPJS itu. Nah, yang sebelumnya juga pernah digugat itu terkait dengan kenaikan BPJS tahun 2000, yang menyatakan dalam putusan MK bahkan sudah diputus menolak kenaikan itu. Nah, saat ini juga 2021 sudah terjadi kenaikan BPJS. Artinya sebenarnya adalah Presiden Jokowi dalam hal ini tetap aja melakukan kenaikan terhadap BPJS, terutama dalam konteks ini kondisi masyarakat masyarakat pada umumnya, bahkan yang saat ini sudah banyak terjadi PHK di mana-mana. Terlebih tercatat lebih dari jutaan orang juga di PHK atau dirumahkan. Nah, tanggapan dari Mas Karmanto terkait dengan kenaikan BPJS itu gimana, Mas? Baik, terima kasih. Jadi untuk kenaikan BPJS sejak diumumkannya oleh Presiden Jokowi yang melalui Perpres 64 tahun 2020 ini menambah penderitaan rakyat. Kenapa saya ngomong menambah penderitaan rakyat? Masyarakat dalam pandemi COVID-19 ini sangat susah untuk menyambung hidup. Walaupun ada janji dari pemerintah untuk memberikan BLT, sembako, dan lain sebagainya. Apakah dalam kebutuhan sebulan, itu kalau UMK saja hanya menyisir pekerja lajang, catatannya. Jadi UMK itu bukan untuk pekerja yang juga ditanggung oleh yang bekerja. Jadi yang tidak bekerja ini kan sebenarnya juga ditanggung. Nggak terakomodasi ya. Iya, jadi hitungan dari pemerintah hanya untuk UMK itu untuk pekerja lajang, masih ditambah kenaikan dari BPJS kesehatan. Padahal di saat ini negara juga sedang dirundung musibah. Ada pandemi COVID-19, ada bencana lainnya. Masyarakat masih dibebani untuk nambah iuran. Padahal masyarakat dalam konotasi yang sesungguhnya ya masyarakat tentu bukan hanya sekedar petani, nelayan, juga ada buruh dan masyarakat umum lainnya yang berprofesi beraneka macam. Nah, ini yang menjadi kesulitan kami selaku rakyat yang menerima konsekuensinya, yaitu harus menambah iuran sekitar 9.500 itu per orang. Kalau keluarganya ada 4, ya kan, hitung-hitung udah berapa sendiri. Bahkan untuk makan saja itu sudah hebat. Untuk makan saja kita sulit, apalagi harus membayar iuran kesehatan, di mana sebenarnya menurut Undang-Undang Dasar 1945
kesehatan warga negaranya itu harus ditanggung oleh negara, seperti itu. Nah, kalau yang di kelas 3 itu naik sekitar 9.500 per orang, kalau yang di kelas 1 itu naik sekitar 150.000 totalnya itu per orang. Nah, ini faktanya kalau kita berobat di BPJS, menggunakan BPJS di rumah sakit, apakah kelas 3 itu ada? Pasti yang ditawarkan justru naik kelas. Naik kelas ya. Ini semakin menjadi bisnis atau ladang usaha dari rumah sakit yang tidak menggunakan rasa kemanusiaannya. Ini terbukti bukan hanya di lingkup buruh masyarakat umum, ini menyeluruh di seluruh Indonesia. Karena sebenarnya kenaikan seperti ini justru digunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan bisnisnya. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau untuk Pak Mul nih, tanggapannya terkait dengan kenaikan BPJS. Jadi monggo Pak Mul. Ya, kalau untuk kenaikan BPJS memang saya rasa belum tepat ya, karena dalam situasi kondisi pandemik ini. Sedangkan persoalan-persoalan lain yang ada di BPJS itu banyak yang belum bisa terselesaikan. Ya, termasuk pelayanan ya, itu tadi ya Pak Mul. Betul. Mungkin kalau aku bisa ngomong itu yang pertama, ini persoalan mengenai PHK massal ya. PHK massal ada beberapa persoalan yang pertama mungkin karena perusahaan memang memanfaatkan situasi dan kondisi dan akhirnya buruhnya harus harus di PHK dan akhirnya mereka harus ikut tadi yang disampaikan Mas Karmanto secara mandiri. Itu akhirnya menjadi beban berat bagi mereka dan teman-teman buruh dan keluarganya. Terus yang kedua, ketika perusahaan itu tutup karena sudah beberapa bulan tidak membayar klaim, ya artinya teman-teman ini tidak bisa mengambil JHT-nya. Ini menjadi persoalan besar juga, berat bagi teman-teman buruh. Nah, Pak Mul, ini BPJS Kesehatan. Ini BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya karena wakil dari buruh itu ada keterkaitannya. Dua-duanya itu. Berarti terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebenarnya ada masalah. Iya. Pasca pandemi ini kan di masa pandemi ini juga kan buruh juga butuh suntikan dana dan ingin mencairkan. Betul. Oke. Terus dan yang ketiga, itu yang namanya JHT itu kan jaminan hari tua. Bagaimana mereka bisa menikmati di masa-masa tua mereka kalau di umur-umur mereka yang sebelum pensiun aja sudah di PHK. Nah, ini pemerintah harus mencari alternatif supaya yang namanya JHT itu tetap dinamakan JHT. Ya, jadi seperti itu menjadi persoalan bagi kita juga ketika perusahaan tadi yang saya sampaikan mereka tidak membayar klaim, itu akhirnya mereka tidak bisa mengambil berapa juta atau berapa ribu, berapa triliun yang mengendap pada saat ini, dan berapa orang juga yang sampai saat ini belum bisa mengambil JHT-nya, dan itu sangat dipersulit dan menjadi persoalan besar bagi kita. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita bisa berjuang untuk mencari jalan keluar supaya teman-teman kita yang di PHK dengan alasan perusahaan belum mengklaim selama beberapa bulan ini supaya teman-teman kita itu bisa mengambil JHT. Itu Mas Alvin. Untuk menutup pembicaraan, jadi tadi kita ngobrol soal Omnibus Law sampai dengan BPJS yang naik, dan ini juga jadi kritik juga untuk pemerintah. Nah, Pak Mul dan Mas Karmanto ini kan sudah ada beberapa hal advokasi mulai sejak 2019 kemarin. Jadi Mas Karmanto, Pak Mul yang tergabung dalam aliansi Geram itu terus berupaya dalam hal advokasi Omnibus Law sejak tahun 2019 sampai dengan kemarin akhirnya. Dan meskipun upaya-upaya itu tidak membuahkan hasil, minimal ada upaya untuk melakukan suatu perlawanan terhadap pemerintah untuk kepentingan buruh dan lain-lainnya. Harapan ke depan untuk Mas Karmanto dan Pak Mul, ke depan seharusnya buruh atau mungkin masyarakat sipil lainnya dalam
konteks kritik terhadap pemerintah itu seperti apa? Bisa dimulai dengan Mas Karmanto dulu deh. Baik, terima kasih Alvin. Jadi diskusi atau pembicaraan kita pada hari ini. Yang pertama berkaitan dengan harapan kami, tentu Omnibus Law ini segera diperbukan karena belum siap rakyat Indonesia menerima itu. Pantas khususnya untuk klaster ketenagakerjaan dan klaster-klaster yang lainnya tidak dipakai regulasi yang semestinya masih bisa menggunakan regulasi yang awal. Kalau ini hanya untuk kepentingan oligarki, orang-orang yang sudah punya kekayaan yang begitu besarnya hanya untuk menindas rakyat kecil, ya ini harus segera selaku pemerintah merupakan mandat dari rakyat, ya selaku presiden di Indonesia Pak Jokowi segera mengeluarkan Perpu untuk mencabut Undang-Undang 11 tahun 2020. Meskipun itu sulit ya Mas, karena DPR dan pemerintah ini apapun kami akan berupaya, jalan terjal pun akan kami tempuh. Yang penting ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kami pribadi atau organisasi. Walaupun kami terseok-seok, ya selama perjuangan ini masih dihembuskan nafas untuk berjuang, kami tetap akan berjuang. Ini seperti itu. Yang selanjutnya berkaitan dengan BPJS, saya berharap bulan Januari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita bisa lihat bencana demi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, jatuhnya pesawat. Ini sangat menambah penderitaan rakyat. Saya berharap kepada pemerintah, baik itu Presiden dan DPR selaku wakil kita di Senayan sana, tolong untuk kenaikan BPJS Kesehatan segera ditarik. Kalau bisa lebih dipermurah. Karena rakyat itu butuh jaminan kesehatan yang pasti, bukan yang mahal. Kalau mahal namun kualitasnya juga tidak baik, ini tidak menjadikan solusi, hanya menjadikan sapi perahan. Sekali lagi, saya berharap Presiden dan DPR segera mencabut Perpres tentang nomor 46 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena tidak relevan dengan keadaan atau kondisi bangsa pada saat ini yang semua serba kekurangan, banyak sekali musibah di mana-mana. Justru pemerintah malah dengan entengnya menaikkan iuran BPJS demi atas nama kemanusiaan dan hak asasi manusia. Saya berharap segera dicabut kenaikannya. Bila perlu, iuran BPJS lebih dipermurah lagi. Terima kasih. Oke, makasih Mas Karman. Selanjutnya Mas Pak Mul ya, silakan. Oke. Jadi harapan saya dari awal sudah kita sampaikan bahwa Omnibus Law itu cacat hukum, dan kalau di klaster ketenagakerjaan itu lebih menciptakan perbudakan gaya baru. Ya. Saya meminta kepada Pak Jokowi supaya bisa mencabut untuk menghentikan supaya Omnibus Law itu tidak berlaku. Kami sadar dan kami setuju kalau Omnibus Law itu untuk mengundang investasi, tapi jangan rakyat atau buruh menjadi korban. Terus yang kedua mengenai BPJS, dengan kenaikan ini supaya dihentikan juga. Di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemik ini, rakyat atau buruh ini sangat berat. Tetapi kita juga meminta supaya pelayanan BPJS itu justru harus lebih baik lagi. Untuk semua ini kita lakukan untuk membantu rakyat yang memang ini sudah diperjanjikan sama Pak Jokowi sewaktu mereka mau kampanye mau menjadi presiden, itu tolong diwujudkan. Dan kami butuh fakta, bukan butuh janji-janji saja Pak Jokowi. Jadi kita butuh kenyataan bagaimana rakyat buruh ini supaya sejahtera bersama keluarganya. Harapannya seperti itu. Oke, sudah di akhir pembicaraan, jadi mungkin saya akan tutup saja. Tapi sebelum ditutup, saya menyampaikan juga. Jadi harapan kami juga, dengan situasi dan kondisi seperti ini, kita dari Gerakan Rakyat Menggugat
Jawa Tengah. Kita harus tetap eksis ya untuk mensikapi persoalan-persoalan. Yuk kita bersama-sama, kita bersatu padu untuk memperkuat aliansi kita supaya kita bisa membantu masyarakat dan buruh ke depan. Terima kasih Mas Alvin. Oke. Makasih Pak Mul. Jadi sudah di akhir pembicaraan. Jadi mungkin kita tutup saja. Tapi sebelum itu bagi kawan-kawan yang suka dengan video ini, mohon untuk like, subscribe dan bahkan share ke kawan-kawan semua. Karena podcast Bantuan Hukum akan membahas semua isu-isu terkait dengan minoritas kelompok rentan, buruh dan lain-lain, termasuk juga isu lingkungan. Harapannya kawan-kawan bisa like, share dan subscribe ya. Untuk itu saya tutup aja. Terima kasih Mas Karmanto, Pak Mul bisa sharing sama kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.